Kalok dan jenis-jenis kereta logistik. Kebutuhan akan alat transportasi ini sangat tinggi di tengah setiap aktivitas yang ada dalam kehidupan masyarakat. Tidak hanya sebagai alat pengangkut barang, kereta api nyatanya juga digunakan sebagai alat pengangkut logistik yang dapat diandalkan lewat jalur darat dengan menggunakan kalok atau kereta logistik. Lantas, apa saja jenis-jenis kalok yang ada dan digunakan untuk pengiriman logistik itu sendiri? Berikut adalah informasinya. Logo-logo, tertarik, kalok dan jenis-jenis kereta logistik. Tanggal 13 Juli tahun 2020. Kebutuhan akan alat transportasi ini sangat tinggi di tengah setiap aktivitas yang ada dalam kehidupan masyarakat. Tidak hanya sebagai alat pengangkut barang, kereta api nyatanya juga digunakan sebagai alat pengangkut logistik yang dapat diandalkan lewat jalur darat dengan menggunakan kalok atau kereta logistik. Lantas, apa saja jenis-jenis kalok yang ada dan digunakan untuk pengiriman logistik itu sendiri? Berikut adalah informasinya. Kelebihan pada kereta api. Kereta api merupakan salah satu alat transportasi yang penggunaannya tidak pernah lepas dari aktivitas keseharian masyarakat itu sendiri. Di beberapa tempat, kereta api seakan menjadi alat transportasi utama yang diperlukan oleh masyarakat dalam berbagai segala aktivitas yang ada dalam kesehariannya tersebut. Lalu, mengapa kereta api menjadi salah satu alat transportasi yang paling sering digunakan oleh masyarakat dalam aktivitasnya sehari-hari? Hal itu tak lain dan tak bukan adalah karena dapat membantu mobilitas jarak dalam setiap kegiatan yang ada. Selain itu, kereta api dalam segi waktu juga dapat membantu memberikan efisiensi agar mobilitas masyarakat menjadi lebih cepat dibandingkan alat transportasi darat lainnya. Selain itu, kereta api juga memiliki kelebihan dibandingkan dengan transportasi darat yang ada dan khususnya bagi kota-kota besar seperti Jakarta contohnya. Kelebihan yang ada tersebut adalah kereta api tidak merasakan kemacetan yang ada di jalan raya. Ya, itulah salah satu kelebihan transportasi kereta api yang menjadi primadona bagi kebutuhan masyarakat sehari-hari. Kegunaan lain dari kereta api. Kereta api nyatanya tidak hanya digunakan sebagai alat transportasi untuk mengangkut kebutuhan penumpang dalam kegiatan sehari-hari saja. Selain memiliki kegunaan untuk massal transportasi, kereta api pada sampai sekarang ini juga dipergunakan untuk kebutuhan lainnya dan terutama pada sektor perekonomian dan juga logistik. Lalu, apakah yang digunakan untuk sektor perekonomian dan juga untuk arus pengiriman logistik barang tersebut? Kereta tersebut bernama kereta logistik atau yang biasa dikenal dengan sebutan kalok. Kalok adalah andalan bagi rute kemudahan logistik yang ada pada jalur darat selain kendaraan berat yang ada seperti truk contohnya. Apa itu kalok? Seperti namanya, kalok sendiri adalah sebuah kereta api logistik yang dikhususkan untuk mengantarkan atau mengirimkan barang-barang keperluan logistik ataupun barang-barang kebutuhan lainnya ke suatu tempat tujuan. Selain sebagai alat transportasi yang dipergunakan untuk kelancaran arus logistik lewat jalur darat, kalok juga dapat dikatakan sebagai alat transportasi yang dapat mengintegrasikan layanan jasa pengirimannya dengan angkutan antar moda lainnya. Biasanya dalam jalur darat, kalok masuk ke dalam arus logistik pengiriman barang bersama dengan truk dan alat transportasi lainnya agar dapat melancarkan arus distribusi barang hingga ke tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu kalok juga mengangkut hasil barang-barang produksi yang nantinya bisa diekspor lewat menggunakan jalur-jalur yang tersedia yang menuju ke daerah pelabuhan ataupun bandara yang dapat membawa barang-barang komoditas ekspor itu sendiri. Di Indonesia sendiri, kalok biasanya dioperasikan oleh satu perusahaan milik negara yang menangani aktivitas perkeretaapian yaitu PT Kereta Api Indonesia, PT KAI, lewat anak perusahaannya yaitu PT Kereta Api Logistik Kalok. Jenis-jenis kereta logistik. Lalu, apakah kereta logistik atau kalok itu sendiri sama dengan kereta api pada umumnya? Ataukah kalok sendiri memiliki beberapa bagian yang mempunyai perbedaan dalam penggunaannya? 1. Kereta api bagasi. Jenis kereta kalok yang pertama dan digunakan untuk mengirimkan barang-barang logistik ke tempat tujuannya adalah kereta bagasi. Biasanya,
Jenis kereta api ini juga dikenal dengan sebutan kereta api barang oleh beberapa kalangan yang ada. Jenis kereta api ini sendiri memiliki kapasitas maksimal hingga 20 ton dalam sekali muatan untuk perjalanannya. 2. Kereta gerbong datar. Jenis kereta lainnya yang digunakan oleh Kalop dalam mengantarkan kebutuhan barang-barang logistiknya adalah kereta gerbong datar. Kereta jenis ini merupakan jenis gerbong-gerbong yang tersusun atas dek berlantai datar yang dipasang pada bogi, dan di tiap ujungnya memiliki 4 hingga 6 roda. Biasanya di dalam sebuah gerbong datar, kapasitas maksimalnya bisa mencapai 42 ton. Namun apabila mengangkut peti kemas, maka kapasitasnya bisa mencapai 54 ton dalam sekali pengiriman barang-barang logistiknya tersebut. 3. Kereta gerbong biasa. Selain kedua jenis kereta Kalok tersebut, Kalok juga dapat menggunakan gerbong kereta biasa di dalam pengiriman barang-barang logistiknya tersebut. Meskipun terlihat sama, namun gerbong yang digunakan pada Kalok ini sendiri tidak memiliki baku pada bagian gerbongnya tersebut.